Assalamualaikum guys. Semoga keselamatan, kesejahteraan untuk kita semua. Tentu tetap berada di dalam tuntunannya. Di tengah zaman yang gelap gulita, zaman yang samar-samar, yang begitu tipis antara hak dengan yang batil. Kalau kita tidak mampu membedakannya, maka kita akan tenggelam di lautan kehancuran yang ada hari ini. Kita lanjut tentang Isra dan Mi'raj. Dan mengambil hikmah, natijah atau pembelajaran dari kedangkalan ilmu yang kita ada. Surat 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Kita ambil beberapa poin dan natijah dari berbagai kaidah. Yang pertama adalah tentu di sini tetap Maha suci Allah. Di situ ada Subhanalladzi, Maha suci Allah. Ada memperjalankan hambanya, ada kata bi'abdihi, berarti kita berbicara seorang hamba. Kemudian berbicara lailan, dalam kondisi malam, dalam kondisi kegelapan. Bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ada satu ilal masjidil aqsa, berpindah tempat dari satu masjid ke masjid yang lain. Ada satu pergerakan, ada satu namanya dinamis, tidak statis. Baru barokna haulahu, baru akan ada berkah sekelilingnya. Linuriyahu, akan disinari ayatnya. Innahu huwas-samiul basir. Di situ baru terbukti, tunjukkan di depan mata kita, Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Kita lihat hari ini sasaran yang pertama, bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah suatu proses menghadap Allah, menuju Sang Pencipta yang tertinggi. Maka ketika kita ingin menghadap Allah, menuju yang pencipta tertinggi, kita harus menanggalkan seluruh status. Maka yang diseru Subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan yang diseru bukan Rasulullah. Sesungguhnya aku ingin berjalankan seorang Rasul, seorang utusan. Tidak. Yang diperjalankan abdihi, seorang hamba. Jadi tidak ada sebutan status Rasul, status Nabi. Maka ketika kita ingat makna Isra dan Mi'raj, itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah secara zat, maka tanggalkanlah status kita. Buanglah sifat insinyur kita, sifat sarjana kita, sifat kiai kita, sifat ustadz kita yang menempel dalam status. Jadilah seorang abdihi, hamba, maka kita akan merasa bahwa kita pasti ada dosa. Kita mesti ada rasa salah. Seorang hamba, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena kita meninggalkan seorang hamba abdihi, maka kita akan teringat ya ayyuhal mudatsir, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berkemul, orang yang berselimut. Keegoan kita. Maka ketika berbicara seorang hamba, hilangkan berbagai status yang ada pada diri kita, kemasyhuran kita, keterkenalan kita, karena kita akan naik menuju zat Allah ke langit. Nah itu sehari-hari. Kalau bentuk ritual, itu kita boleh temukan dalam bentuk ibadah ritual. Maka orang bertahajud di malam hari. Ketika kita melepaskan jabatan pekerjaan, jabatan anak istri, kita bangun di malam hari. Di pukul 2, pukul 1, ya Rabbi, menghadap sendiri. Maka kita berbicara, ya Allah, tadi saya salah. Tadi saya menipu orang. Tadi saya di kantor berdusta. Tadi saya, ya Allah, saya anak-anak yatim piatu pun saya tak bantu, ya Allah. Saya ketika kita bersendirian, tidak ada teman lagi yang menampingi kita menghadap ke atas sebagai hamba, maka akan keluarlah suara hati nurani, maka bi'abdi. Maka ketika kita ingin subhanallah, ingin mencapai kesucian Allah yang maha suci agar menjadi hamba yang suci, sebagaimana sifat Allah maha suci, maka kita juga suci, bersih, maka jadilah seorang hamba, naik ke peringkat atas. Dan di dalam perjalanan tadi, menjadi seorang hamba yang suci tadi, itu bukan diam, bukan dalam zikir di masjid, subhanallah, subhanallah, siang zikir, malam zikir, tidak. Yaitu diperjalankan Isra dalam kondisi malam. Maka ada bangsa Israel yang berjalan di malam hari, Al-Isra, lailan, dalam kondisi kegelapan malam. Banyak perzinaan, perjudian, kemaksiatan, pelacuran di mana-mana, TikTok di mana-mana, tak jelas mana yang berjilbab benar, mana yang tidak.
mana yang mengaku muslim atau yang tidak, mana yang orang alim yang benar, mana ulama yang benar, mana ulama yang su', mana ulama yang jahat, mana ulama yang benar, mana ulama yang tertawa-tawa, yang melucu-lucu, mana yang melawak-lawak, mana yang marah-marah tak jelas, mana ulama-ulama yang nekat, mana ulama-ulama yang berdakwah benar-benar mengangkat bagaimana du'afaikum, yang mengangkat orang tertindas, mana ulama yang hanya mencari kekayaan, tidak tahu kita. Maka diperjalankan dalam kondisi kegelapan itulah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, adanya satu pergerakan dinamis. Jadi bukan diam. Kita setelah silat ritual jamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita harus berjamaah di masyarakat dengan office boy, dengan kuli bangunan, dengan anak yatim, fakir miskin, anak paman kita, anak adik kita, anak abang kita, anak sesuku kita, anak sekampung kita. Ketika kita tidak mau berjamaah dalam kehidupan mereka, jangan bermimpi dan berharap jamaah yang kita buat di masjid akan menghantarkan kita ke surga Allah. Wa man lam yahtam bi amril muslimin wa laisa minhum. Barang siapa yang tidak pernah peduli dengan keadaan umat Islam, sakit deritanya, kesusahannya, yang banyak melacur umat Islam, yang korupsi, yang mabuk, yang bunuh diri, tak pernah peduli, tak pernah terlibat. Sampai dikatakan yang bidu'afaikum, ingin mencari aku, carilah aku di kaum-kaum tertindas. Tak pernah terlibat, asik bersenandung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka bukan dari golongan umat Islam. Jadi kita harus terlibat. Artinya harus dinamis, bergerak, bukan diam. Jadi makna natijahnya kita harus dinamis. Rasulullah tidak diam, bergerak di perjalanan hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baru kalau kita bergerak, berjalan, hidayah diturunkan di perjalanan barokna haulahu. Ketika engkau bergerak dari satu masjid ke masjid, dari satu kota ke kota, dari Padang ke Jakarta, Bekasi ke Bogor, dari rumah pulang kantor ke tempat rumah anak yatim, dari kantor kita sekali sebulan mampir ke rumah office boy yang kesusahan, dari kita sekali sebulan 3 bulan mampir kepada keponakan kita yang dalam keadaan melarat hidupnya, dalam sekali 6 bulan mampir pulang tengok orang tua kita yang kesusahan, orang sekampung kita, banyak lagi sahabat-sahabat kita yang kesusahan. Itu bergerak dari satu kota, dari tempat, maka barokna haulahu, baru akan diberkahi perjalanan kita. Tapi kalau kita diam, pulang kerja, yang penting anakku selamat, yang penting rezekiku lancar, anak istriku, yang penting anak keluargaku tak berzina, tak judi, tak mabuk, yang penting kami di masjid sholat jamaah 5 waktu, yang di luar kita enggak, yang penting enggak peduli. Maka Islam bukan satu. Barokna haulahu linurihu, baru akan disina innahu huwas samiul basir. Maka Rasulullah ketika dia praktek dari suatu kota ke kota di perjalanannya, barulah dia akan melihat di perjalanan nanti bagaimana Allah mendengar cerita, melihat perbuatannya, melihat tingkah lakunya, lalu Allah mengijabahnya, menggambarkan apa surga dan neraka yang menunggunya, menunggu umatnya, menunggu perjalanan manusia di masa depan. Maka Rasulullah pulang dengan api yang membara untuk menegakkan usaha Allah. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lihat untuk masa depan? Apa? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, itu harusnya diambil dari ibrah, dari Isra dan Mi'raj. Kemudian ada kisah sebelum Isra dan Mi'raj. Rasulullah tangkap oleh Jibril, dibawa oleh Jibril, dibelah dadanya, dibasuh hatinya dengan air Zam-Zam. Apakah maknanya? Kalau ingin menemui Tuhan, menemui Allah, mengenal ma'rifatullah, rajin-rajinlah membelah dada kita, basuh dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kita gambarkan sekarang Quran, basuh dengan lembaran Quran. Bagaimana kita membasuhnya? Membacanya pun tidak, tahu artinya pun tidak. Hanya ketika Lailatul Qadar bulan puasa kita tunggukan dari pagi sampai subuh. Qurannya kita tak sentuh, 46 tahun kita hidup. Al-Fatihah kita pun tak tahu artinya. Allahu Akbar. Habis itu kita katakan sampai ada yang bermimpi jumpa Rasulullah, ada angin tenang, Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati kita. Jadi, belahlah dada kita, bersihkan dengan cahaya Quran. Maka kita
kelak akan berjaya dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.